Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rizal dalam video tutorial desain grafis. Dalam pertemuan awal ini atau video awal ini, kita akan mempelajari basicnya dulu, yaitu vektor atau garis. Software yang akan kita gunakan adalah Adobe Illustrator. Nah, yang ini. So, ayo kita mulai. Oke, gratisan. Untuk Adobe Illustrator yang saya gunakan adalah Adobe Illustrator CC 2015. Teman-teman yang memiliki seri di bawah ini pun atau yang menggunakan seri di bawah ini pun tidak masalah, karena pada dasarnya fungsinya sama saja. Ini adalah tampilan dari user interface Adobe Illustrator saya. Di sebelah kanan, teman-teman bisa melihat ada panel-panel yang biasanya terbentuk menjadi icon dan berada pada posisi kanan seperti ini. Namun saya mengeluarkannya. Alasannya apa? Alasannya adalah agar mempermudah dan mempercepat ketika saya melakukan editing pada objek yang saya gambar nanti. Cara untuk memunculkan panel-panel ini, teman-teman bisa menggunakan menu window. Kemudian di sini ada banyak sekali panel-panel. Tinggal teman-teman klik maka akan muncul panelnya. Sebagai contoh, kita akan panggil panel dari Magic Wand, maka akan muncul. Lalu teman-teman bisa drag dan susun semau teman-teman. Kemudian di sebelah kiri, di sini ada yang paling sangat penting, yaitu Tools. Tools inilah nanti yang akan membuat objek. Jika diperhatikan secara seksama, ada beberapa tools yang memiliki tanda panah ke bawah, seperti Direction Selection Tool, Pen Tool, Pipe Tool, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya adalah tools tersebut memiliki keluarga. Sebagai contoh, kita klik kiri dan tahan lama, maka akan muncul keluarganya. Begitupun dengan yang lain. Sedangkan untuk tools yang tidak memiliki tanda panah ke bawah, artinya dia tidak punya keluarga atau dia sendiri. Contoh selection tool, kita tahan lama saja tidak akan pernah muncul. Tidak akan muncul. Itulah arti dari panah ke bawah ini. Kemudian di atas ada menu. Dari menu file sampai dengan menu help. Menu-menu ini tentunya memiliki fungsi. Fungsinya hampir sama dengan kebanyakan dari keluarga Adobe. Seperti file, ada new, ada open, ada save, save as, ada save as template, ada save for web, kemudian ada export. Di edit, ada undo, cut, copy, paste, dan lain sebagainya. Di object, ada group, ada unlock, ada look, ada hide, ada expand, dan lain sebagainya. Di type ada banyak juga. Ini biasanya digunakan untuk pengeditan font atau teks. Di select juga ada select untuk all dan lain sebagainya. Di efek, nah ini nanti efek kita akan banyak sekali belajar tentang efek, dari mulai efek 3D sampai dengan efek tekstur dan lain sebagainya. Kemudian di view, lalu di window, ini untuk kepentingan dari hal-hal atribut-atribut pendukung yang ada di Adobe Illustrator seperti panel tadi. Kemudian help, ya ketika teman-teman sudah merasa tidak kuat mencari kamera, teman-teman bisa melihat menu help. Baik, itu adalah keterangan dari kurang lebih Adobe Illustrator dari segi user interface-nya. Oke, Creatizen.
Kali ini kita akan membuat objek dasar dengan menggunakan editing basic Illustrator, yaitu Pathfinder. Yang pertama tentu kita harus membuat kanvas baru atau media kerja baru. Teman-teman bisa menggunakan menu file, lalu new, atau dengan tombol kombinasi Ctrl plus N. Maka akan muncul bar new dokumen. Pada pengaturannya, di sini ada name, sudah pasti nama. Kita buat saja latihan 1. Ada profile. Profile ini maksudnya adalah desain ini atau objek nanti diperuntukkan untuk apa? Untuk dicetak, untuk website, untuk device atau video and film. Kali ini kita akan membuat print. Lalu ada size. Ini ukuran pada dasarnya atau pada umumnya dari letter sampai dengan B4. Untuk kali ini kita membuat letter saja. Kemudian ada ukuran width and height. Kemudian di sini ada satuan yang mengikutinya, PT atau point. Kita bisa mengatur dan merubahnya di mana? Di units. Di units, ketika kita klik, maka akan muncul satuan ukuran. Kali ini kita membuat dengan satuan pixel, maka akan berubah semua. Kembali ke awal. Lalu di sini ada orientation. Ada yang tegak dan ada yang tidur. Kali ini kita membuat yang tegak saja. Lalu biasanya tampilan dari bar dokumen ada yang seperti ini. Apa yang akan kita lakukan ketika seperti ini? Klik saja panahnya, maka akan muncul pengaturannya. Pertama adalah edit untuk color mode. Ada dua, yaitu CMYK dan RGB. Fungsinya berbeda. CMYK digunakan pada umumnya untuk keperluan cetak, dan RGB untuk keperluan digital. Kali ini kita buat dengan format warna RGB. Raster effect. Di sini ada tingkat kualitas dari objek yang kita buat, biar ketika nanti dicetak atau ditampilkan di digital tidak pecah. Pada umumnya untuk keperluan cetak seperti poster, kemudian ada brosur dan lain sebagainya, normalnya menggunakan high, yaitu 300. Sedangkan untuk keperluan website biasanya menggunakan ukuran screen 72. Dan untuk yang tengah-tengah biasanya menggunakan 150. Kali ini kita menggunakan yang 72 saja. Preview mode. Ini untuk menampilkan ada pixel dan ada overprint. Untuk kali ini kita membuat hanya dengan default. Jika sudah, maka kita klik OK. Maka akan muncul lembar kerja baru atau kanvas baru. Di lembar kerja inilah atau di kanvas inilah kita akan menggambar objek. Objek yang pertama akan kita gambar adalah objek dengan menggunakan tool kotak atau rectangle tool, atau teman-teman bisa menggunakan tombol M. Lalu gambar objeknya. Objeknya sudah tergambar. Perlu diperhatikan, ada dua tempat melakukan setting color. Pertama di atas, dan yang kedua ada pada tools. Fungsinya hampir sama saja. Contoh, kita rubah untuk warna bodinya, maka akan mengikuti. Dan teman-teman yang punya panel color guide, secara otomatis dia juga akan muncul. Dari sini juga kita bisa melakukan edit warna.
warna stroke-nya kita rubah menjadi warna merah mungkin. Ada hal yang menarik yang tidak ada pada pengaturan warna di atas dan ada hanya di tools, yaitu untuk merubah warna stroke menjadi warna body ataupun warna body menjadi warna stroke. Kita hanya perlu mengklik Sweep Fill and Stroke. Maka warna merah yang tadinya warna stroke akan menjadi warna body, dan warna oranye yang tadinya warna body menjadi warna stroke. Kemudian, teman-teman bisa mengedit stroke melalui yang atas ataupun yang ada pada tools. Tinggal diklik saja, akan berubah. Ketika ingin mendepankan yang stroke, tinggal klik, maka dia akan berada posisinya di depan dari body, begitupun sebaliknya. Oke. Kemudian kita akan menggambar rounded rectangle tool. Lalu kita menggambar ellipse tool. Dan gambar yang lainnya. Dan kita warnai berbeda-beda agar lebih menarik. Oke, baik. Jika teman-teman ingin menghilangkan warna stroke, mungkin teman-teman berpikir, stroke-nya bikin jelek nih. Teman-teman tinggal klik objeknya, lalu bisa menggunakan yang ini. Klik. Di sini ada none. Maka setelah diklik, stroke pun hilang. Pada saat melakukan penggambaran sebuah objek, teman-teman harus memperhatikan perspektif dari objek tersebut. Maksudnya adalah ketika teman-teman menggambar sebuah lingkaran, tentu lingkaran memiliki ukuran yang proporsional. Maka untuk mendapatkan lingkaran sempurna, teman-teman bisa melakukannya dengan cara tekan tombol Shift, lalu klik kiri dan drag. Maka lingkaran yang akan teman dapati adalah lingkaran sempurna. Lalu bagaimana jika ingin menggambar lingkaran ataupun objek dengan pusat pembesaran berada pada posisi tengah? Teman-teman bisa menggunakan tombol Shift plus Alt, lalu klik kiri dan tahan. Maka posisi pembesarannya terpusat di tengah. Begitupun dengan melakukan perubahan ukuran pada objek. Jika teman-teman tidak menggunakan tombol Shift, maka ukurannya bisa gepeng, bisa tinggi, dan lain sebagainya. Tapi jika teman-teman menggunakan tombol Shift, maka ukuran awal tetap terjaga. Ya, tetap terjaga, ukurannya tetap proporsional. Lalu bagaimana jika ingin melakukan editing ukuran dengan posisi tengah menjadi pusat dari ukuran tersebut? Sama dengan menggambar tadi, tinggal menekan tombol Shift, Alt, lalu klik kiri dan drag. Maka posisinya akan mengecil atau membesar
ke tengah. Baik, itu adalah gambaran-gambaran dasar dari Adobe Illustrator. Kemudian, kita akan mencoba untuk melakukan pengeditan pada objek-objek ini dengan menggunakan Pathfinder. Pathfinder yang sering digunakan pada umumnya adalah Compound Shape and Add to Shape Area. Yang kedua adalah Subtract, dan yang terakhir adalah Divide. Sedangkan yang lainnya tentu memiliki fungsi yang sama juga. Namun kebanyakan menggunakan Divide, Compound, dan Subtract karena mereka inilah yang dasar dari Pathfinder. Fungsinya seperti apa? Kita praktekkan satu-satu. Saya mempunyai objek kotak yang memiliki sisi lengkung dan lingkaran berwarna coklat. Saya ingin menggabungkan kedua objek ini. Maka hal yang saya lakukan adalah letakkan objek lingkaran pada kotak yang memiliki lengkungan, kemudian diselect keduanya, lalu pilih compound. Yang terjadi adalah objek ini menjadi satu dan menyatu. Pertanyaan adalah, mengapa warnanya menjadi warna coklat? Kenapa warnanya tidak warna hijau? Jawabannya adalah, apapun objek yang ada posisinya lebih atas, maka dia akan mendominasi warna objek lainnya. Jika teman-teman ingin menjadikan objek nanti berwarna hijau, maka letakkan objek ini atau yang hijau ini di atas dari yang lingkaran. Caranya, klik objek kotak, klik kanan, lalu di sini ada arrange, ada bring to front, ada bring forward, ada send backward, dan ada send to back. Teman-teman bisa memilih bring to front. Maka objek kotak dengan sisi lengkung akan berada di atas dari lingkaran. Lalu select keduanya dan compound, maka warnanya akan hijau. Jadi intinya adalah ketika melakukan sebuah editing objek, pastikan dulu mana yang di atas dan mana yang di bawah, karena posisi mempengaruhi. Walaupun sebenarnya bisa saja setelah menyatu, klik lalu rubah warnanya menjadi warna yang teman-teman mau, tidak masalah. Kemudian, apa fungsi dari subtract? Kita coba saja. Saya punya objek lingkaran kecil dan lingkaran besar. Ini ganti aja warnanya biar lebih enak. Kemudian, saya ingin lingkaran hijau ini terpotong dan membentuk bulan. Maka yang saya lakukan adalah saya besarkan lingkaran yang berwarna merah, lalu saya letakkan dia di depan dari objek lingkaran berwarna hijau. Saya select keduanya, lalu saya klik subtract set. Yang terjadi adalah objek lingkaran hijau tadi terpotong oleh objek lingkaran merah. Lalu bagaimana jika saya ingin melakukan pemotongan pada objek warna merah? Lakukan sebaliknya. Letakkan hijau di depan, lalu select keduanya dan subtract, maka akan terpotong. Apa yang terjadi ketika posisi warna hijau berada di bawah atau di belakang dari posisi objek warna merah? Select keduanya lalu subtract, maka yang terpotong adalah yang warna hijau.
begitupun sebaliknya. Sama seperti compound tadi, perhatikan di mana letak yang ingin potong. Lalu saya di sini mempunyai objek kotak dan bintang. Saya ingin si kotak ini terpotong-potong, namun tetap ada, tidak hilang. Yang saya lakukan adalah select kedua objek ini, lalu klik divide. Objek ini akan otomatis tergroup. Namun ada yang janggal. Perhatikan. Muncul garis di tengah-tengah ini. Yang tadi tidak ada. Artinya apa? Artinya adalah objek tersebut sudah terpotong. Hanya saja untuk mengambil objek ini kita harus ungroup dulu. Maka objek pun terpotong-potong. Baiklah, itu adalah penjelasan dasar dari menggambar objek secara basic dan editing objek secara basic menggunakan Pathfinder. Oke, Creatizen, sekarang kita akan belajar bagaimana memposisikan sebuah objek agar objek tersebut rata kanan, rata kiri, rata tengah, atas dan bawah, atau lain sebagainya. Panel yang akan kita gunakan adalah panel Align. Teman-teman yang belum ada panel tersebut bisa mencarinya di Windows, lalu ada Align. Klik, maka akan muncul panel dari Align. Langkah pertama adalah tentunya buat kanvas baru. Ukuran sesuka hati teman-teman, mau ukuran berapa. Kemudian gambarlah objek. Buat beberapa objek agar mempermudah belajar kita, maka warnai dengan warna yang berbeda. Oke, baik. Sekarang kita sudah punya 3 objek. Saatnya memposisikan. Saya ingin membuat lingkaran ini berada pada posisi tengah dari kotak. Maka langkahnya adalah select kedua objek, lalu klik horizontal align center dan klik vertical align center. Maka posisi lingkaran secara proporsional akan berada pada posisi tengah dari objek kotak. Begitupun ketika saya ingin menaruh atau meletakkan objek bintang di tengah-tengah dari lingkaran dan kotak. Saya select ketiga objek tersebut, lalu pilih icon yang sama, maka posisinya akan ada di tengah. Bagaimana jika saya ingin membuat lingkaran berada atau rata kiri dari kotak? Tinggal klik rata kanan, rata atas, rata bawah. Untuk align, icon yang akan sering kita gunakan adalah 6 icon ini, vertikal dan horizontal, karena ini adalah yang paling dasar dan secara umum mempengaruhi sebuah objek. Yang 6 ini berfungsi untuk kasus-kasus lain. Sebagai contoh,
dia tidak akan berfungsi untuk kasus objek-objek yang ingin perubahan secara besar. Oke, sudah terlihat jelas ya bedanya. Oke, lalu jika teman-teman tadi memperhatikan secara seksama perpindahan objek sampai ke posisi tengah, itu pindahnya jauh sekali. Bagaimana nanti ketika teman-teman ingin menggambar sebuah background dan teman-teman mempunyai sebuah objek lingkaran yang teman-teman ingin taruh di tengah dari background tersebut. Ketika teman select kedua benda ini atau objek ini lalu menengahkannya, maka si background dan objek lingkaran berada di luar kanvas. Ya, itu adalah kekurangan dari Adobe Illustrator. Tidak seperti Photoshop yang langsung mengikuti dari kanvas. Illustrator kita harus melakukannya secara manual, yaitu mengklik dan drag posisi kanvas. Oke, Creatizen, sekarang kita akan belajar basic dari Pen Tool. Pen Tool yang akan kita gunakan adalah semua keluarga Pen Tool, dari mulai Pen Tool sampai dengan Anchor Point Tool, dan pasangan dari Pen Tool yaitu Direct Selection Tool. Mari kita membuat sebuah objek dari garis. Ketika teman-teman mengklik, maka akan muncul Anchor Point. Lalu arahkan ke lain objek. Jika teman-teman tidak mendrag, hanya mengklik, maka garis yang teman-teman ciptakan adalah garis lurus. Dan ketika teman-teman mengklik lalu mendrag, maka yang muncul adalah garis melengkung. Dan jika teman-teman ingin membuat garis melengkung, lalu membuat garis lurus, maka cara menghilangkan lengkungannya yang ada di sebelah kiri bawah ini adalah dengan cara mengklik kembali Anchor Point hingga muncul tanda Anchor Point yang seperti segitiga namun tidak memiliki sisi bawah. Setelah diklik, maka garis tarik yang berada di posisi kiri bawah tadi hilang dan garis bisa menjadi lurus. Ketika teman-teman menggunakan Pen Tool dan mengarahkannya pada satu titik Anchor Point, maka Pen Tool akan berubah menjadi min, yang artinya ketika diklik, maka Anchor Point tersebut akan hilang. Dan ketika teman-teman mengarahkan pada garis yang tidak ada Anchor Point-nya, maka Pen Tool akan berubah menjadi plus, dan ketika diklik akan menambah Anchor Point baru. Sekarang kita pelajari tentang pasangannya, Direct Selection Tool. Direct Selection Tool memiliki peran yang sama dengan Pen Tool, namun lebih dalam. Ketika teman-teman mengklik Anchor Point dengan menggunakan Direct Selection Tool, maka akan muncul tambahan panel baru di atasnya, Convert, Handles, dan Anchor. Ketika diklik lalu pilih Anchor, maka akan hilang. Sama dengan fungsi min dari Pen Tool tadi. Kemudian ketika saya ingin membuat Anchor ini melengkung, maka yang saya lakukan adalah klik Anchor Point-nya, lalu klik Convert Selected Anchor Point to Smooth. Maka
maka akan muncul tarikan dari kedua sisi sehingga anchor point menjadi melengkung. Begitu juga dengan ketika ingin membuat titik anchor ini menjadi tidak melengkung, maka klik anchor point-nya lalu klik convert selected anchor point to corner. Maka sisi tarikan dari kedua sisi anchor point ini akan hilang dan akan menjadi garis lurus. Baik, itu adalah basic dasar dari pen tool dan direct selection tool. Oke, teman-teman. Sekarang saatnya adalah melakukan latihan yang benar-benar latihan. Latihannya adalah men-tracing logo Indosiar. Kita akan kembali mengulas tutorial yang sebelumnya, yaitu tentang Pathfinder, Align, Pen Tool, dan objek dasar dari Adobe Illustrator. Ketika teman-teman ingin melakukan sebuah tracing, teman-teman harus menjadi orang yang melakukan tracing dengan cara pintar. Artinya adalah tracing tidak melulu selalu menggunakan Pen Tool. Tracing dengan cara cerdas artinya adalah men-tracing dengan melihat objek secara seksama. Apakah objek tersebut bisa dibuat dengan objek dasar Adobe Illustrator atau tidak? Jika iya, maka lakukan. Kemudian, perlu diperhatikan layer. Teman-teman jangan membuat tracing di layar bahan. Mengapa? Karena ketika teman-teman melakukan sebuah tracing pada objek yang kompleks, itu akan mempersulit teman-teman. Jadi saran saya adalah buat layar baru. Dengan mengklik icon create new layer, muncul layar kedua. Kemudian kunci layar bahan agar bahan tidak lari-lari atau tidak berubah-ubah. Klik hingga muncul tanda kunci atau tanda gembok. Teman-teman mindahi logo ini sampai kura-kura bisa secepat Ferrari, tidak akan pernah pindah. Kemudian, aktiflah di layar kedua untuk tracing. Perlu diperhatikan lagi, pada saat teman-teman ingin melakukan sebuah tracing, pastikan warna body none dan warna stroke ada. Mengapa? Biar teman-teman bisa melihat objeknya. Kalau ada warna body, maka tertutupi. Setelah semua persiapan beres, kita akan mulai dengan melihat objek. Objek pertama dalam logo Indosiar ini adalah logo dengan bentuk yang sebenarnya Adobe Illustrator mempunyai objek dasarnya, yaitu seperti kotak dengan sisi melengkung. Adobe Illustrator punya yaitu rounded rectangle tool. Kita bisa langsung menggambarnya. Pada Adobe CC 2015 diberikan fasilitas tambahan berupa poin untuk langsung melengkungkan. Inilah yang membuat saya merasa nyaman sekali menggunakan Adobe Illustrator dengan seri ini. Jika teman-teman yang tidak mempunyai atau tidak menggunakan seri ini, teman-teman bisa membuat sisi lengkungnya secara manual dengan cara klik di layar bebas. Di sini ada pengaturan radiusnya. Teman-teman tinggal mencari radius yang sama seperti radius yang teman-teman mau. Kemudian oke. Kita lanjut. Lalu ada objek dasar lagi, yaitu lingkaran. Kita tinggal buat lingkaran atau tekan tombol L. Lalu buat lingkarannya, posisikan dia di tengah. Kemudian kita menggambar kotak. Untuk memotong, pastikan gambar kotak melewati lingkaran agar objek terpotong. Saya beri mengcopy dengan cepat. Caranya adalah klik objek yang ingin kita copy,
lalu tekan tombol Alt dan tahan hingga muncul tombol Move Tool atau icon Move Tool menjadi dua, sisi putih dan sisi hitam. Lalu tarik ke bawah, maka akan otomatis tercopy. Lalu buat lagi kotak untuk yang besarnya. Langkah berikutnya adalah melakukan pemotongan pada bulat oleh kotak. Caranya adalah seleksi semua objek yang ingin kita potong, lalu pilih Subtract. Maka objek lingkaran pun terpotong, namun tergabung. Maka cara memisahkannya adalah klik kanan, Ungroup. Maka semuanya akan terpisah. Berikutnya adalah adanya tulisan Indosiar. Langkahnya adalah klik Type Tool, lalu tuliskan IND, beri dia jarak, siar. Atau teman-teman bisa membuatnya dengan terpisah. Setelah teman-teman membuat IND, copy, lalu buat siar. Kemudian meletakkan font atau tulisan sesuai tempatnya. Jika sudah merasa pas, langkah berikutnya adalah objek terakhir, yaitu lingkaran. Bodinya hilangkan, beri dia warna merah. Jika teman-teman penggila detail, maka posisinya pasti akan ingin sempurna. Langkah berikutnya adalah copy, lalu kecilkan, dan copy, lalu kecilkan. Langkah terakhir adalah melakukan seleksi pada ketiga objek ini dan tengahkan mereka semua. Langkah berikutnya adalah memberikan warna. Memberikan warna yang serupa agar warna yang kita tracing itu mirip. Langkahnya adalah klik tool eyedropper tool atau tekan tombol I pada keyboard. Lalu pilih objek yang ingin kita warnai. Klik sampel warnanya. Lakukan hal yang sama pada objek lainnya. Untuk mengecek, kita bisa menghilangkan mata pada layar bahan. Agar memberikan sudut yang jelas, kita bisa berikan warna stroke pada garis atau kotak sisi lengkung. Ini adalah logo yang kita sudah berhasil tracing. Kita bandingkan dengan logo aslinya dan sama. Kemudian kita save file, save, beri nama latihan 4, kemudian save. Tidak ada pengaturan di sininya.
Di sini untuk pengaturan seri, karena saya menggunakan CC, saya menggunakan version CC tentunya. Kemudian OK. Lalu untuk menjadikannya JPEG, bisa menggunakan file, kemudian export. Di sini ada berbagai macam format. Kita pilih JPEG, kita export. Lalu ada pengaturan kualitas, maksimumnya, kemudian progresifnya. Saya buat progresif agar gambarnya semakin tajam. Lalu high resolutionnya saya buat 300 biar semakin tajam. Anti-aliasingnya juga saya buat type optimizer. Kemudian OK. Kita lihat objeknya. Inilah logo yang kita buat dan inilah logo bahannya. Di mana backgroundnya? Kok tidak ada? Seperti yang saya pernah jelaskan di video tutorial sebelumnya. Jika teman-teman ingin membuat sebuah background, maka teman-teman harus membuatnya secara manual dengan menggunakan kotak, lalu gambarkan background, beri warna apapun yang teman-teman mau. Saya putih saja. Klik kanan lalu arrange send to back. Pertanyaannya, mengapa background ini menutupi bahan? Karena background ini terletak pada layar kedua. Jika teman-teman ingin menampilkan logo bahan, maka taruhlah background ini di layar ke-1. Bisa menggunakan Ctrl X atau edit, kemudian cut. Aktif di layar 1 dan pastekan, kemudian arrange send to back, maka layar atau background akan muncul. Oke teman-teman, itulah tadi video tutorial basic dari Adobe Illustrator. Sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe videonya, like videonya, dan share. Saya Rizal, see you next time, bye bye. Mau tutup. Besar. Udah kata kemudian. Amit di Jongol. Ini rekam nih. Ah, udah. See you next time, bye bye.